Legenda Putra Langit, Bajing Kelabu. Dikisahkan Raja Wali harus menghadang si gendut dan si ceking, sebab dalam rumah besar itu Sri Gunting dilarikan oleh kawanan penjahat itu. Nuri Bersulam juga diculik setelah para penjahat itu membunuh istri petani di gubuknya. Bajing Kelabu. Disamarkan asap dupa, si gendut berhasil melarikan Sri Gunting. Pondok Bunga. Hati-hatilah, dia seorang jagoan kungfu. Paham, hihihi, sungguh berharga ya gadis ayu ini. Kediaman Bajing Kelabu. Kepada Bajing Kelabu, si gendut dan ceking memberikan laporannya perihal Raja Wali. Bocah 10 tahunan, kungfunya mapan, dari mana asalnya, entah, Tuan Guru, belum pernah kusaksikan ilmu secanggih itu. Betul-betul ajaib anak itu. Aha, memang ajaib, tarung sampai 300 jurus pun aku pasti kalah kok. Mereka berdua sengaja melebih-lebihkan kehebatan Raja Wali, sebab mereka segan dipermainkan Raja Wali. Paling-paling mereka itu kabur. Malas-malasan bertarung. Sudah gatal tanganku ini. Bocah sakti, sudah saatnya memang menguji kembali keampuhan kungfuku. Nah, usahakan, bagaimana caranya dia bisa sampai ke rumah ini. Loh, entah di mana ia sekarang. Rasanya sih dia akan ke sini, mencari gadis yang kami culik itu. Baik, kalian tunggu di alun-alun. Jangan sampai lolos. Nah, di sini kau sekarang, cepat bersujud minta ampun pada tuanmu. Ada-ada saja, sungguh sakit dipermalukan di depan anak-anak buahnya. Aduh, anak muda ini ganteng dan cerdik kelihatannya. Mari kita uji kemampuanmu. Dengar, ku beri waktu sampai 3 jurus. Waspadalah, tak mau menunggu, Raja Wali merapal energi ufuk barat. Sungguh remeh mereka memandangku. Rasakan nanti, loh, aku tahu kungfunya bergerak dengan keaslinya. Aku tahu itu, energi ufuk barat. Kalau guru mau mengalah 10 jurus pun, belum masalah kok. Aku mau langsung saja untuk segera tahu puncaknya. Bajing Kelabu berputar menghadang serangan Raja Wali dengan bahunya. Baunya keras sekali. Licin lagi. Bajing Kelabu girang hatinya. Loh, cuma itu saja kemampuannya. Nah, rasakan sekarang. Bocah itu tak bisa senyum lagi. Dia ingin mati muda kok. 2 jurus lagi bocah. Manfaatkan sebisanya. Hiaat. Kelihatannya yang ini lumayan. Getar halilintar 9 langit. Nah, ini dia jurus yang bikin aku pusing. Bagaimana dengan guru? Penasaran juga. Serangan pertama Raja Wali melesat karena Bajing sudah begitu siap. Raja Wali terus merangsek. Kurang konsentrasi, tendangannya jadi ringan. Jadi dengan mudahnya Bajing Kelabu menghindarinya. Seperti tarian seekor ular, Bajing mundur ke belakang Raja Wali. Bagus, sekarang tinggal jurus terakhirmu. Ular melingkar di angkasa, jurus maut nomor 1 di dunia. Tak satu pun menandinginya bocah. Warga kota terus memuji-muji Bajing dengan bangganya. Kungfunya sebenarnya bagus, tapi tenaganya masih mentah. Enteng. Dia tak tahu, sedari tadi aku cuma pura-pura. Sekarang ku himpun benar kekuatanku. Biarlah dia lengah, bara gerah merah. Mungkin bisa ku bereskan dia langsung sekali gebrak. Diam-diam ia bermeditasi level 7 hawa pelindung tempurung baning. Loh, mengapa begitu sunyi di sekitarku? Tiba-tiba, edan, cepat sekali dia. Dengan kecepatan yang sulit diuraikan, terdengar desis tendangan Raja Wali di depan Bajing Kelabu. Getar ayun 1000 depa, praak. Dengan tendangan berkecepatan yang sulit diuraikan, terdengar desis tendangan Raja Wali di depan Bajing Kelabu. Terlalu pusing untuk bisa diceritakan keadaan Bajing Kelabu saat itu. Getar halilintar 9 langit, 30-40 tendangan dalam satu hentakan. Oleh cederanya Raja Wali harus mengambil jeda dulu. Bukan main tercenggangnya halayak ramai yang terlanjur berharap banyak dari Bajing Kelabu ini. Adapun Bajing Kelabu merunduk untuk mengembalikan kekuatannya. Bagaimana anak kemarin sore sudah mahir taktik perang begitu. Aku mau menaklukkan dia. Sungguh, kalau bisa ku pegang, bisa kutukarkan dengan Yunda Nuri dan Sri Gunting. Jurus gaib tempurung baning, level 8.
Rasa malu yang hebat bersarang di benaknya. Ia dipermalukan begitu telak di depan para pemujanya. Sementara itu, keliru besar dalam menilai. Prok, 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 prok. Wah, guru naik darah. Matilah bocah itu. Aku sungguh berharap, dengan kelemahan yang nyata ini, aku bisa kalahkan dia. Inilah jurus gaib di tingkat atas milik bajing kelabu. Terdiri dari 7 simpul kombinasi jurus kura-kura dan ular. Heya, gelombang suara dan berkas energinya sedikit memengaruh Raja Wali. Namun ia mencoba berteguh. Serahkan saja nyawamu. Raja Wali merapal jurusnya guna mengelak dari jurus maut lawannya. Pusaran udara poros buana, akan kurontokkan tanganmu yang luar biasa itu. Mendadak tapak ular berkelit menerobos masuk jaringan tapak Raja Wali yang rapat. Tak, Raja Wali menghadiahkan sebuah tendangan ketika dirinya tersengat. Dik, dis, ia langsungkan pada dada bajing kelabu. Lihat, bukannya mundur, bajing malah menyeruak maju. Yang ini sungguh tak terduga datangnya. Hak, hidup Tuan Bajing Kelabu, hidup Tuan Majikan. Kedudukan bajing di atas angin menciptakan kegirangan tersendiri bagi pendukungnya. Oleh semangat baru, ia melompat lalu, cuma kaki yang ia sodorkan saat itu. Tapak ular segera menjadi pencengram kaki Raja Wali. Dengan pegangan satu kaki itu, ia berhak mempermainkan si bocah. Makin seru, makin banyaklah penontonnya. Hahaha, panas nian panggungnya. Memang panas nian panggung Putra Benteng Barat ini. Duh, setelah memberi hadiah kecil pada bajing barulah Raja Wali terbebas. Mengapa ia harus jadi bagian yang dipermalukan terus-menerus? Ketika berusaha berdiri, barulah ia sadar ia cedera. Demi Yunda Nuri dan Sri Gunting. Demi mereka, berpijak pada bayang-bayang wajah mereka, Raja Wali terbang. Jurus terakhir harus mengakhiri kemenangannya. Hah, salut, 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 hebat dia, bara merah membara. Yang ku incar adalah kedua tangannya. Dis, Sabta Maut Jagat Raya. Dik, tiba-tiba Raja Wali merapal 6 energi ufuk barat dengan gerakan bersalto. Jelas-jelas lawannya tak mengira bakal demikian. Maka terhempaslah bajing kelabu telak-telak. Beruak, tak dapat dibayangkan bila ia tanpa perlindungan tempurung baning. Ku tambah dengan getar ayun 1000 depa. Bukan bajing kelabu kalau tak bisa berkelit. Ketika kakinya lelah, Raja Wali tersungkur. Hak! Anak kurang adat, orang banyak sudah menanti-nantikan kematian Raja Wali. Mereka menjadi tidak sabar. Jurus tempurung gaib, level 10. Ouf, alangkah penatnya. Dadanya menjadi terasa amat sesak. Himpitan Giri Baning. Bocah ini menuju kematiannya. Dan Raja Wali cuma bisa menghalang dengan menyilangkan kakinya. Ah, dengan tekanan yang amat besar dari bajing kelabu pada Raja Wali yang besar pula pertahanannya. Tampaklah kawah baru yang cukup luas. Krak, astaga, astaga, abis sudah bocah itu tertindih. Bajing kelabu dari permukaan kawah. Ia menghirup udara baru untuk menenangkan sirkulasi yang kacau. Segera ia berasa segar, loh aneh rasanya, aneh baunya, lalu ia terpaksa terkejut melihat sekelilingnya. Asap beracun, ngawur, siapa berani mengacau di sini? Dari belakang api obor, muncul 3 sosok. Yang terdepan menghadang bajing kelabu. Bu, dengan penasaran, bajing kelabu membalas ganas. 2 sosok lain menghadang gendut dan ceking. Asap racun melambatkan gerak mereka berdua. Ada sosok ketiga, ia masuk ke kawah. Keluar lagi menenteng Raja Wali seperti anak ayam. Dengan sedikit loncatan mereka sudah di luar gerbang kota. Bajing kelabu terus meladeni puluhan pukulan yang dilempar berbarengan. Duk, duk, duk. Tonjokannya unik sekali. Tatkala melayang di atas, ia bertindak menjauh. Aku sedang keracunan, tak bisa mengejar mereka, au. Sosok bertombak itu pun kabur. Melihat majikannya cuma berdiam, gendut dan ceking ikutan bengong. Dengan malu hati, bajing kelabu mengeluarkan racun di tubuhnya. Kalaupun mereka itu kawan si bocah, kenapa tak muncul dari tadi-tadi? Ah, dari mana mereka ya?
Istana Zouta, istana di Rudung Duka. Jabrik Wanara puas dengan mantra sederhana yang diterima Raja Zof tanpa prasangka. Hingga Zof terjebak dalam meditasi fatal. Ia datang ke dalam hidup Zof untuk menggantikan peran Kuraga bagi kerajaan Zouta. Kesulitan itu dirundingkan dengan Datuk Saji. Diputuskan, Ayu Pualam meminjam tirta jeram semesta dari Bunda Tirta Kemuning di pulau terpencil. Sementara Ayu pergi, Datuk Saji dan Zof terus mencari jalan keluar. Pilihan Putri Ayu belum tentu berhasil. Kita masih harus menemukan pilihan lain. Siapa kiranya yang bisa menaklukkan si Jabrik Wanara? Sulit, aku pun tak bakal bisa. Yang bisa diandalkan sekarang ini, Ibunda Tirta Kemuning, Ayu sendiri, Jenggala, juga Pangkon Bewana. Masih ada Pangeran Cahaya Barat, Alis Singit, Panglima Sinambar, Sinengat dan Pelangi Sutera. Namun, apa mereka mau membantu tuanku? Apalagi si Pangkon Bewana itu. Lebih dari 10 tahun beberapa uratnya terbelenggu. Namun ia masih mampu mengadakan perlawanan. Tapi beberapa bulan terakhir ini, kulihat ia tak setangguh dulu. Ia tak pedulikan lagi hadiah dariku. Oh, ia tak mau lagi bermeditasi seperti caranya dulu. Aku paham, konon 700 tahun silam, ada yang dikepung puluhan orang-orang sakti 3 hari 3 malam. Akhirnya semua pengeroyoknya tewas. Dan ia sendiri sekarat dengan urat nadi hancur. Secara mengherankan ia menjadi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kungfunya pulih sama sekali. Kurasa, andai saja aku bisa melakukan hal yang sama dengan dia, takkan celaka aku. Tapi, mana mungkin Pangkon Bewana mau turunkan ilmunya padaku. Tuanku, biar aku coba merayunya. Salam, Datuk Saji berkunjung. Kita kembali ke sosok yang datang untuk menjemput Raja Wali. Mereka menghilang lewat pintu gerbang. Duh, kuda mereka rebut dengan mudahnya. Siapa gerangan sosok ini? Ia memiliki bola mata indah yang mengantarnya pada usia belia. Lalu dicarinya tempat teduh yang cukup aman. Lalu dibaringkannya tubuh Raja Wali perlahan di batu besar itu. 1 pil putih disusul pil hitam dimasukkannya ke dalam mulut Raja Wali. Sebentar kemudian darah hitam keluar dari mulutnya. Kau, sungguh beruntung kau, Racana. Ada 2 berita buatmu Raja Wali. 1 buruk dan lainnya baik. Pilih mana dulu? Ada-ada saja, yang baik dululah. Sudah ku masukkan ke dalam mulutmu tadi 1 pil mujarab warisan suku kekelaman masa. Itu bisa memaksa keluar sebagian besar darah kotor akibat luka dalammu. Benar, cepat sekali Raja Wali memuntahkan darah cederanya. Raja Wali meditasi untuk menggiring panas dalam aliran darahnya. Kau pernah selamatkan jiwaku. Kini lunas sudah hutang budiku. Dulu kau yang bebaskan aku. Kini akulah yang bebaskan kau. Adil kan? Lalu berita buruknya. Aku sertakan pil racun serangga pula seiring pil mujarab tadi. Racun serangga, tak usah cemas, ia beraksi agak lamban. Perutmu akan gembung mendadak, setengah bulan sebelum bereaksi. Akan keluar banyak ulat dari dalam perutmu. Kalau kau tak bisa dapatkan penawarnya, nyawamu ada di ujung tanduk. Kenapa tak kau bunuh saja aku sekarang? Sedang segan saja, lagi pula nyawamu berharga kok. Datanglah ke gudang awan dalam istana Zouta 3 bulan nanti. Mintalah penawarnya kepada Nenek Birung. Jujurlah, apa sebenarnya tujuan sikapmu ini? Cuma kegelisahan yang jadi jawaban gadis molek ini. Ambillah bingkisan racun ini. Jangan sekali-kali bocorkan rahasia bahwa akulah yang selamatkan kau. Baik, jaga dirimu baik-baik. Pertama memusuhi, lalu menolong. Meracun, menolong. Raja Wali bingung dengan sikap Racana ini. Akan ku cari tempat teduh untuk meditasi. Gubuk reot tempat tinggal harimau uban sangat cocok untuk tempat bersembunyi. Kenapa suku kekelaman masa memusuhiku? Kenapa semua orang memusuhiku? Kita tengok kekalahan Panglima Sinambar. 3 saudara cedera parah, sedangkan Paman Rawa Rungkut tewas. Ramuan mujarab saja takkan menyembuhkannya. Kita harus meramu obat lainnya. Tapi kita sangat dikenali bila muncul di wilayah kekuasaan Benteng Barat. Kota tak bertuan itu masih jauh dari wilayah kekuasaan Benteng Barat. Pergilah dengan menyamar, dengan menunggang kuda dan pakaian awam mereka berangkat.
Dengan uang, sangat mudah masuk ke kota ini. Ketiganya sedang bersantap saat mendengar pembicaraan ramai di alun-alun. Mungkin yang mereka maksud itu Raja Wali. Mari kita periksa, pertarungan sedang ada di puncaknya. Mereka melaksanakan apa yang sudah disepakati. Racana menebar racun ke tempat ramuan di atas tungku. Serbuk berubah jadi asap yang menyebar oleh hembusan angin. Mungkin itu gubuknya, harimau uban. Oh, tuanku rupanya, Tuan Pendekar, tidurlah. Luka tuanku parah sekali. Bisakah kau ambilkan ramuan di gubuk petani tua itu? Yah, aku tahu tempatnya kok. Lalu Raja Wali jatuh pingsan. Bayangan wajah-wajah seram berdatangan perlahan. Terbayang pula wajah Nuri bersulam dan Sri Gunting yang terluka. Yunda Nuri, Sri Gunting, oh, cuma mimpi. Ia terjaga dan Uban tengah merebus ramuan yang dipesannya. Minumlah Tuan Pendekar selagi hangat. Resep tinggalan Sri Gunting sungguh manjur. Untuk menyerap ramuan, Raja Wali harus bermeditasi. Wah, sekujur tubuhnya berubah. Itu pasti oleh kungfunya yang mapan. Anak ini terkesiap melihat meditasi Raja Wali. Perutku mulai keroncongan. Aku ke pasar beli makanan dulu ya. Jelas ada sesuatu yang sedang ramai dibicarakan. Heran aku, tak biasanya orang bergunjing sampai seru begini. Rupanya yang jadi topik hangat adalah Raja Wali dan Bajing Kelabu. Wah, semudah itu sanggup menandingi Tuan Bajing Kelabu. Edan, andai kepandaianku setara dia. Sungguh serasi aku dengan idaman hatiku. Akan kubujuk dia supaya mau jadi guruku. Gurih sekali, mari bersulang Pendekar Sakti. Aku bangga nama Tuan tersohor di seluruh kota ini. Ah, sudahlah, aku cuma berpikir keras, bagaimana membebaskan dua kawan wanitaku itu. Kasihan sekali nasib mereka di sini. Pakai akal tuanku, kita menyelusup diam-diam. Aku lahir dan besar di sini. Aku tahu benar jalan-jalan tikus. Bagus, tolong rebus lagi ramuannya. Usai meditasi, kita segera berangkat. Kapan? Menjelang malam. Ah, baguslah, aku sempat bertemu dengan gadis pujaanku. Kau sudah punya gadis pujaan? Sekecil ini, wah, belum bisa aku tidur bila belum melihat wajah cantiknya seperti bidadari. Gambaran bocah itu mengingatkannya pada Nuri dan Sri Gunting. Setelah meditasi 7 sirkulasi, kondisi Raja Wali memulih. Sungguh aku berhutang budi pada Sri Gunting. Obatnya manjur sekali, aku nyaris normal, seandainya saja tak ada racun serangga milik Racana itu. Ah, bodoh amat dengan nyawaku. Yang penting Yunda Nuri dan Sri Gunting. Kota tak bertuan. Uban dan Raja Wali mulai mengadakan perjalanan tersembunyi. Oh, ilmu ringan tubuhnya lumayan juga. Tiba di bawah kota tak bertuan, di kaki gunung itu. Cuma setengah jam kemudian, kita masuk lewat gorong-gorong. Mereka memanjat lewat sambungan bata dengan amat mudah. Aku biasa masuk seperti terenggiling ke tempat ini. Kau pun harus meniruku ya. Tubuh Uban kecil dari Raja Wali. Celaka, tak muat, lalu, bagaimana aku bisa masuk ke dalamnya? Dengan meditasi, Raja Wali berusaha mengecilkan sedikit tubuhnya. Ternyata pas-pasan, kurang asem, anak itu sama sekali tak memperhitungkan tubuhku. Uban merayap dengan leluasa, sedangkan Raja Wali berjuang keras. Mereka keluar di ujung gorong-gorong. Betapa segarnya nafas mereka setibanya di tempat lega. Pendekar Sakti, kau harus menyamar, sebab wajahmu sudah sangat dikenal di seluruh kota ini. Corenglah wajah Tuan dengan arang ini. Apalagi yang harus diperbuatnya kecuali patuh. Sekarang kita bebas berkeliaran. Benar kau tahu tempatnya. Kita pergi sekarang. Bersabarlah, aku mau sua gadisku dulu. Malam tak pernah jadi halangan bagi perdagangan kota ini. Raja Wali terpaksa mengikuti Uban ngalor ngidul agak lama. Dengan wajah hitam begitu, tak seorang pun mengenali Raja Wali. Yang menghalangi, mati. Semua orang menepi memberikan jalannya. Kira-kira 30 sosok berkuda melaju dengan gagahnya. Kalau pasukannya saja sudah begitu gagah, bagaimana lagi pimpinannya? Hilangnya mereka sungguh melegakan.
Mereka terkenal amat sadis loh. Semuanya itu pembunuh darah dingin. Keduanya tiba di tempat yang jauh dari keramaian. Mulailah mereka menapaki gang sepi di samping tembok tinggi. Nah, si molek jelita itu tinggal di sini. Mau merayapi gorong-gorong lagi. Tenang, yang ini sudah ku bikin lebar. Gampang kok, tuan ikuti aku di belakang. Jangan lupa tutupnya dipasang lagi. Benar, gorong-gorongnya lebih lega. Mau ketemu gadisnya kok sembunyi-sembunyi. Jangan, sungguh sulit mengikuti pikiran anak kecil ini. Sudah dekat, jangan berisik. Mereka telah memasuki sebuah taman yang asri. Aku ini rasanya seperti maling saja. Seekor anjing besar datang menyongsong. Nih makan malammu. Dengan senang hati anjing itu menyambut suapnya. Anjing itu sudah mengenal anak ini. Waduh, merayap lagi. Bukan cuma jadi terenggiling aku. Jadi tikus, jadi kucing, jadi apalagi aku. Mereka sudah sampai di sebuah rumah. Aku bisa tebak pemilik rumah ini bukan orang yang punya belas kasihan. Lewat sini Tuan Pendekar, biar ku amati situasi di dalam dulu ya. Pujian hatiku belum muncul juga. Coba aku masuk lebih dulu. Bukankah ada pendekar menjagaku? Supaya adil, kita masuk bareng-bareng saja ya Tuan Pendekar. Bukankah pintunya terkunci? Lihat yang ku pegang ini. Ho, kau ini. Hei, beres. Indah sekali. Bukan cuma indah, tapi indah sekali. Kolam itu terbagi dua air. Yang satu berasap, lainnya bening harum. Kepala burung emas itu terus mengucurkan airnya. Sebuah bangunan mungil ada di tengah kolam. Ayo, naiklah Tuan Pendekar. Lagi-lagi Raja Wali terpaksa patuh. Mari cari tempat aman untuk mengintip. Kenapa? Terlalu sempit. Ayo menyeberang, sebentar lagi keindahan terhampar. Saat itu, Raja Wali mendengar beberapa suara di pintu. Menjengkelkan sekali, kena dua panahku, masih bisa kabur. Oh, itu dia pujaan hatiku. Beruang putih itu pasti tak bisa lari jauh. Cuma ya, malam membuat kita tak bisa melihat jelas, bukan? Benar, besok kita akan menemukannya. Memang bidadari dia. Kedua inang itu segera meninggalkan sang bidadari. Si pendekar pun bisa terpikat kecantikannya. Namun pemandangan terhalang oleh papan. Raja Wali tersentak amat kaget. Inang, masukkan airnya. Aliran air segera masuk tempat sang molek. Wah, pemborosan betul. Air harum kok dibuang-buang. Bebatuan pun dialiri begitu deras. Hawa panas menguap ke seluruh ruangan mewah itu. Raja Wali bermeditasi menahankan hawa panas itu. Aduhai, segar nian. Waduh, ada yang mengintip. Celaka, tolong, panas. Siapa kau? Lancang nian. Air. Tangkap dia, tak tahan panas. Uban nyemplung ke kolam. Hihihi, si tolol itu. Jangan sampai lolos. Wah, gawat aku. Dingin. Takkan pernah kabur dia nona. Segera tubuh Uban terangkat oleh keahlian tangan si inang. Naik, kehilangan beruang putih, malah dapat si bocah ini. Nona galak itu. Penjara langit, salam pada Datuk Saji. Kenapa orang berangkat tinggi begitu sampai mau datang ke tempat kotor ini? Meski sungguh penasaran, Pangkon Bewana bertindak acuh tak acuh. Hei, hormat pada Datuk Saji. Pangkon Bewana memang angkuh. Sungguh mengagumkan. Maksud kunjunganku adalah ingin menguji sampai di mana perkembangan ilmu gelapmu. Ucapan ini sungguh mengagetkan hatinya. Sungguh gembira aku mendengar bahwa jurus gaib itu sudah ada yang menguasainya. Menurut perhitunganku, kalau tak ada kendala dengan meditasimu, kau sudah sampai di tingkat 6 atau 7, benar. Anda berhenti di tengah jalan. Sayang kan? Kenapa tidak bicara langsung saja? Kau sudah meraba maksud kedatanganku. Dia bukan orang sederhana, ia bisa menebak pikiranku. Ketahuilah Tuan Pangkon Bewana, kemunculan jurus itu saja sudah membuat ribut di dunia persilatan. Maka, sudah setua ini mau minta apa lagi Datuk? Buat apa?
Justru karena waktu singkat itulah, kalau sampai aku menutup mata tanpa menyaksikan jurus gaib itu, matiku adalah mati penasaran. Siapa tahu, justru oleh jurus itulah umurku jadi panjang. Bukankah itu impian setiap manusia? Wah, orang ini bakal bikin repot aku. Sedangkan Zof saja tak berani lancang pada dia. Bagaimana aku yang sedang terbelenggu ini? Baik, kalau memang Tuan ingin mengajakku bermain sebentar. Seusai berujar, Toyanya sudah mengarah pada Pangkon Bewana. Kepala Toya telah mengikat 49 simpul fatalku. Tak ada pilihan lain selain meladeninya. Tangannya langsung mencengkram Toya tersebut. Ledakan hawa panas energi mereka berdua memenuhi setiap penjuru ruangan. Bersediakah Pangkon Bewana meladeni permintaan Datuk Saji? Bagaimana nasib harimau uban yang tertangkap basah pengintaiannya? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 16. Asmara Pipit Merah. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.